Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Hadi Permana, NIM E2018-2185. Di sini saya akan membacakan hasil resuman kami, yaitu tentang pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi. Yang pertama, masalah dasar pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Pada tahun 2009, populasi dunia diperkirakan mencapai 6,8 miliar orang. Dari PBB sendiri menempatkan angka lebih dari 9,2 miliar per tahun begitu. Sampai di tahun 2050. Membanjiri sebagian besar dari populasi itu akan mendiami di dunia berkembang. Dalam bab ini, kami memeriksa banyak masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan populasi di Cina dan di India dengan negara terbesar populasi di dunia menjadi fokus studi kasus bab ini. Hampir semua peningkatan populasi bersih ini 97% sedang berkembang di negara berkembang. Peningkatan sebesar itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi masalah pertumbuhan penduduk bukan hanya masalah angka. Ini adalah masalah kesejahteraan manusia dan pembangunan. Pertumbuhan dapat memiliki konsekuensi serius bagi kesejahteraan seluruh umat manusia. Jika pembangunan memerlukan peningkatan tingkat hidup masyarakat, pendapatan mereka, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan umum. Dan jika itu juga mencakup melewati kemampuan, harga diri, rasa hormat, martabat, dan kebebasan untuk memilih. Kemudian pertumbuhan penduduk dulu, sekarang, dan masa depan. Yaitu di 2000 tahun yang lalu, populasi dunia meningkat menjadi hampir 250 juta, kurang dari 1/5 dari populasi Cina pada saat ini. Dari tahun 1 kalender kita ke awal revolusi industri sekitar 1750, meningkat 3 kali lipat menjadi 728 juta orang. Kurang dari 3/4 dari total jumlah bertinggal di India hari ini. Selama 200 tahun berikutnya, di tahun 1750 sampai 1950 bertambah 1,7 miliar orang telah ditambahkan ke dalam jumlah planet ini. Tapi hanya dalam 4 dekade setelah itu, di tahun 1950 sampai di tahun 1990, populasi manusia di bumi ini lebih dari 2 kali lipat lagi, sehingga jumlah totalnya menjadi 5,3 miliar. Dunia memasuki 20 abad pertama dengan lebih dari 6 miliar orang. Populasi dunia sangat tidak merata mewujudkan menurut wilayah geografis oleh tingkat kesuburan dan kematian. Dan menurut struktur usia. Wilayah geografis lebih dari 3/4 penduduk dunia tinggal di negara berkembang yang kurang dari 1 orang dari 4 hidup secara ekonomi di negara maju. Yang terus berkembang bangsa populasi di negara berkembang terlihat dari luasnya. India dibandingkan dengan Eropa. Cina berbatasan di utara dan barat dengan batas tipis sebidang tanah yang mewakili Rusia. Meksiko tampak sangat besar jika dibandingkan dengan Kanada. Pembalikan dramatis dari peta konvensional diambil bersama-sama. Bahkan Kepulauan Karibia lebih besar dari Kanada. Bangladesh ukurannya lebih kecil dari negara Wisconsin. Tampak lebih besar dari gabungan Jerman dan Prancis. Kemudian peningkatan populasi bersifat kuantitatif diukur secara efektif sebagai presentasi kenaikan relatif bersih tahunan dalam ukuran populasi karena peningkatan alami dan bersih migrasi internasional. Peningkatan alami hanya mengukur kelebihan kelahiran lebih dari kematian, atau dalam istilah yang lebih teknis, perbedaan antara kesuburan kematian. Begitu. Peningkatan populasi di negara berkembang oleh karena itu tergantung pada sebagian besar pada perbedaan antara angka kelahiran kasar mereka, atau sederhananya angka kelahiran, dan angka kematian. Kebanyakan negara berkembang memiliki angka kelahiran yang bervariasi, mulai dari 15 hingga 10/1000. Sebaliknya, di hampir semua negara maju,
file tarif kurang dari 15 per 1000. Apalagi angka kelahiran negara berkembang saat ini masih sering lebih tinggi daripada Eropa Barat pra-industri begitu. Struktur umur dan beban ketergantungan penduduk relatif muda di negara berkembang. Anak-anak di bawah usia 15 tahun merupakan lebih dari 30% dari total populasi negara berkembang. Tetapi hanya 17% dari negara maju. Faktanya setidaknya 10 negara berkembang memiliki dari 44% dari populasi di bawah usia 15 tahun. Kemudian ada transisi demografis, proses di mana tingkat kesuburan akhirnya menurun ke tingkat pergantian yang dimilikinya telah digambarkan oleh konsep yang terkenal dalam demografi ekonomi yang disebut dengan transisi demografis. Transisi demografis mencoba menjelaskan alasannya. Semua negara maju kontemporer kurang lebih telah melewati hal yang sama, 3 tahap secara populasi modern. Sebelum modernisasi ekonomi mereka, negara-negara ini selama berabad-abad memiliki populasi yang stabil atau tumbuh sangat lambat sebagai hasil dari kombinasi angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang hampir sama tingginya. Ini adalah tahap 1. Tahap 2 dimulai ketika modernisasi dengan publik, metode kesehatan dan pola makan yang lebih sehat, pendapatan yang lebih tinggi, dan peningkatan lainnya. Dipimpin penurunan kematian yang nyata yang secara bertahap meningkat harapan hidup dari 40 tahun sampai lebih dari 60 tahun. Namun, penurunan angka kematian tidak segera disertai dengan penurunan kesuburan. Akibatnya, divergensi semakin berkembang antara tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian yang menurun, menyebabkan peningkatan tajam dalam populasi pertumbuhannya dibandingkan dengan abad yang lalu. Tahap 2 menandai awal dari transisi demografis. Transisi dari populasi yang stabil transisi dari populasi yang stabil atau tumbuh lambat pertama ke angka yang meningkat dengan cepat dan kemudian ke tingkat yang menurun. Terakhir, tahap 3 itu masuk ketika kekuatan dan pengaruh modernisasi dan pembangunan menyebabkan awal dari penurunan kesuburan. Akhirnya, penurunan angka kelahiran mendekati angka kematian yang lebih rendah, menyisakan sedikit atau lebih ataupun bahkan tidak ada pertumbuhan populasi. Kemudian, penyebab fertilitas tinggi dalam perkembangan. Lebih dari 2 abad yang lalu, Pendeta Thomas Malthus mengajukan teori hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang berpengaruh hari ini. Menulis dalam esai di tahun 1798 tentang prinsip kependudukan untuk mempelajari dan menggambarkan konsep keuntungan yang semakin berkurang. Malthus mendalilkan kecenderungan universal untuk populasi suatu negara, kecuali diperiksa oleh Darwin ataupun Darwin mencelupkan persediaan makanan tumbuh pada tingkat geometris berlipat ganda setiap 30 sampai 40 tahun. Pada saat yang sama, karena berkurangnya hasil faktor tetap, tanah, makanan, persediaan lainnya hanya dapat berkembang pada tingkat aritmatika kasar. Bahkan setiap anggota berpopulasi akan memiliki sedikit tanah untuk bekerja. Kontribusi marginalnya untuk produksi pangan sebenarnya akan mulai menurun karena pertumbuhannya dalam persediaan makanan tidak bisa mengimbangi populasi yang berkembang. Pendapatan per kapita akan memiliki cenderungan untuk turun sangat rendah untuk menghasilkan populasi yang stabil, yang stabil sedikit di atas tingkat penghidupan begitu. Oleh karena itu, Malthus menganggap cenderung bahwa satu-satunya cara untuk menghindari kondisi tingkat rendah hidup kronis ini atau kemiskinan absolut bagi orang untuk terlibat dalam pengendalian moral dan membatasi jumlah keturunan mereka. Oleh karena itu, mungkin menganggap Malthus secara tidak langsung dan tidak vertikal sebagai bapak dari gerakan pengendalian kelahiran modern.
Para ekonom modern telah memberi nama pada gagasan Malthus tentang populasi mereka terpaksa hidup pada tingkat pendapatan subsisten. Mereka telah menelpon itu jebakan populasi equilibrium tingkat rendah, atau lebih sederhananya populasi Malthus, perangkap ilusi. Secara diagram, model Malthus dasar dapat diilustrasikan dengan membandingkan bentuk dan posisi kurva yang mewakili populasi, tingkat pertumbuhan, dan tingkat pertumbuhan pendapatan agregat ketika kedua kurva ini berada di masing-masing plot terhadap tingkat pendapatan per kapita. Menurut orang-orang neo-Malthus modern, negara-negara miskin tidak akan pernah dapat naik jauh di atas tingkat pendapatan per kapita mereka, kecuali mereka memulai pemeriksaan pencegahan, pengendalian ataupun pengendalian kelahiran pada pertumbuhan populasi mereka. Tidak adanya pemeriksaan pencegahan semacam itu, pemeriksaan positif Malthusian atau starva populasi penyakit dan perang pada pertumbuhan populasi pasti akan memberikan pengekangan atau kekuatan. Teori Malthus dan Neo-Malthus diterapkan pada kontemporer negara berkembang memiliki relevansi yang sangat terbatas karena alasan yang pertama, mereka tidak memperhitungkan peran dan dampak teknologi kemajuan. Yang kedua, mereka didasarkan pada hipotesis tentang hubungan makro antara populasi, pertumbuhan, inflasi, dan tingkat pendapatan per kapita yang tidak maksimal, pengujian empiris periode modern. Yang ketiga, mereka fokus pada variabel yang salah, pendapatan per kapita sebagai penentu utama, minat tingkat pertumbuhan populasi. Selanjutnya, dalam beberapa terakhir, para ekonom mulai melihat lebih dekat pada ekonomi mikro. Dalam melakukan ini, mereka menggunakan teori neoklasik. Teori neoklasik tradisional tentang rumah tangga dan perilaku konsumen, model analisis dasar mereka, dan telah menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dan pengoptimalan untuk menjelaskan keputusan ukuran keluarga. Teori konvensional mengasumsikan perilaku konsumen sebagai individu dengan serangkaian selera ataupun referensi tertentu untuk berbagai barang. Nah, dalam penerapan teori ini, pada analisis kesuburan, anak dianggap sebagai jenis konsumsi yang khusus. Dan di negara berkembang, khususnya pendapatan negara, investasi. Baik sehingga kesuburan menjadi ekoresponomik terhadap permintaan konsumen untuk anak-anak relatif terhadap barang lainnya. Pendapatan biasa dan efek substitusi diasumsikan berlaku. Artinya, jika faktor lain dipertahankan konstan, jumlah anak yang diinginkan bisa diharapkan berbeda secara langsung dengan pendapatan rumah tangga. Begitu. Di bawah standar kondisi neoklasik menyatakan, yang pertama, semakin tinggi pendapatan rumah tangga, semakin besar permintaan anak-anak. Yang kedua, semakin tinggi harga bersih anak, semakin rendah jumlahnya menuntut. Yang ketiga, semakin tinggi harga barang lainnya relatif terhadap anak-anak, semakin besar jumlah anak yang diminta. Yang keempat, kekuatan rasa yang lebih besar untuk suatu barang dibandingkan dengan anak-anak, sehingga semakin sedikit anak yang menuntut. Begitu. Kemudian teori ekonomi kesuburan mengasumsikan bahwa permintaan rumah tangga akan anak-anak ditentukan oleh preferensi keluarga untuk sejumlah yang bertahan hidup, biasanya laki-laki. Di banyak negara berkembang ada psikologis intrinsik yang kuat dan budaya penentu ukuran keluarga. Jadi 2 atau 3 anak anak pertama harus dipandang sebagai barang konsumen yang permintaannya mungkin tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga relatif. Salah satu cara untuk membujuk keluarga agar meningkatkan lebih sedikit anak adalah dengan melakukan menaikkan harga pengasuhan anak dengan katakanlah memberi kesempatan pendidikan yang lebih besar hubungan kerja dan lebih banyak pekerjaan bergaji tinggi untuk wanita muda.
Kemudian efek sosial dan kemajuan ekonomi yang menurunkan kesuburan di negara berkembang akan menjadi terbesar bila sebagian besar penduduk, dengan terutama mereka yang sangat miskin berbagi manfaatnya. Upaya diperluas untuk membuat pekerjaan pendidikan dan kesehatan lebih banyak tersedia secara luas untuk kelompok kemiskinan pada umumnya. Dan perempuan pada khususnya tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan psikis mereka, tetapi juga berkontribusi secara substansial untuk motivasi mereka untuk yang lebih kecil. Kemudian konsekuensi kesuburan tinggi. Selama bertahun-tahun, ekonom pembangunan dan ilmuwan sosial lainnya telah melakukan memperdebatkan keseriusan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang cepat. Di satu sisi, kita harus menyadari bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah satu-satunya ataupun bahkan yang utama sebagai sumber tingkat kehidupan yang rendah, yang mengikis harga diri dan kebebasan terbatas di negara berkembang. Masalah lain lebih banyak pengamat dari negara kaya dan miskin berpendapat bahwa masalah sebenarnya bukanlah pertumbuhan populasi itu sendiri, tetapi semua hal ini memiliki 4 masalah. Yang pertama, masalah keterbelakangan. Jika strategi yang benar dikejar dan mengarah ke yang lebih tinggi tingkat kehidupan, harga diri yang lebih besar, kebebasan yang diperluas, penduduk akan dijaga dirinya sendiri. Yang kedua, penipisan sumber daya dunia dan perusakan lingkungan. Populasi hanya bisa menjadi masalah ekonomi dalam kaitannya dengan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan material yang langka. Faktanya adalah bahwa negara maju dengan kurang dari 1/4 populasi dunia mengkonsumsi hampir 80% sumber daya alam di dunia ini. Yang ketiga, distribusi penduduk. Menurut argumen ketiga ini, bukanlah jumlah orang yang menyebabkan masalah populasi, tetapi distribusinya di luar angkasa. Banyak wilayah di dunia dan banyak wilayah di dalam negara dipandang sebagai kurang penduduk dalam hal ketersediaan atau potensi sumber daya alam lainnya. Begitu. Subordinasi wanita. Jika kesehatan perempuan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi meningkat, seiring dengan peran dan status mereka di keduanya keluarga dan masyarakat, pemberdayaan perempuan ini pasti dapat terjadi mengarah pada keluarga yang lebih kecil dan pertumbuhan populasi yang lebih rendah. Begitu. Selanjutnya, beberapa pendekatan kebijakan. 3 bidang kebijakan dapat berdampak pengaruh langsung dan tidak langsung yang penting pada kesejahteraan saat ini di masa depan. Yang pertama, kebijakan umum dan khusus yang dapat dilakukan oleh pemerintah negara berkembang, memulai untuk mempengaruhi dan bahkan mungkin mengontrol pertumbuhan populasi mereka. Yang kedua, kebijakan umum dan khusus yang dapat dilakukan oleh pemerintah negara maju di negara mereka sendiri untuk mengurangi konsumsi yang tidak proporsional mereka. Yang ketiga, kebijakan umum dan khusus yang pemerintah negara maju dan di badan-badan bantuan internasional dapat memulai untuk membantu negara-negara berkembang dengan mencapai tujuan populasi mereka. Ada 4 kebijakan yang spesifik, menyatakan bahwa pemerintah negara berkembang mungkin mencoba mengadopsi untuk kelahiran lebih rendah. Yang pertama, mereka dapat mencoba membujuk orang untuk memiliki keluarga yang lebih kecil melalui media dan proses pendidikan, baik formal ataupun informal. Yang kedua, mereka dapat meningkatkan program keluarga berencana untuk memberikan kesehatan dan layanan kontrasepsi untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mereka dapat dengan sengaja memanipulasi insentif dan disinsentif ekonomi memiliki anak, misalnya melalui penghapusan dan pengurangan maternitas, daun, dan manfaat, pengurangan atau penghapusan insentif keuangan, atau pengenaan sanksi finansial karena memiliki anak melebihi jumlah tertentu. Yang keempat, pemerintah dapat mencoba memaksa orang untuk memiliki keluarga yang lebih kecil. Begitu.
Di dunia ini di dunia di mana 4,5% populasinya terletak di satu negara, yaitu negara Amerika Serikat, yang menyumbang lebih dari 1/5 total penggunaan energi dunia tahunan. Kita jelas tidak hanya berurusan bahkan terutama dengan masalah angka. Kita juga harus peduli dengan dampak dari kemakmuran yang meningkat dan pemerataan pendapatan di seluruh dunia. Dengan menipisnya banyak orang yang tidak diperpanjang sumber daya yang mampu, menipisnya sumber daya alam seperti halnya minyak bumi, logam dasar tertentu, dan bahan mentah lainnya yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Di seluruh dunia, program yang dirancang untuk menghasilkan keseimbangan yang lebih baik antara sumber daya dan manusia dengan membatasi pertumbuhan populasi negara berkembang melalui intervensi sosial dan keluarga berencana, juga harus mencakup tanggung jawab negara-negara kaya untuk amplifikasi tuntutan sumber daya yang kemudian dapat digunakan oleh negara-negara miskin untuk menghasilkan sosial dan pembangunan ekonomi penting untuk memperlambat pertumbuhan penduduk. Begitu. Selain menyederhanakan gaya hidup dan kebiasaan konsumsi, salah satunya kebijakan internal yang dapat diadopsi oleh negara-negara kaya untuk dikurangi masalah populasi dunia saat ini, atau lebih meliberalisasi kondisi hukum atau imigrasi internasional pekerja miskin, tidak terampil, dan keluarga mereka di Afrika, Asia, dan Amerika Latin hingga Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan Australia. Negara dengan program kependudukan, ada beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah negara kaya dan lembaga donor multilateral dapat membantu pemerintah negara berkembang untuk mencapai tujuan kebijakan kependudukan mereka yang lebih cepat. Yang paling penting dari ini menyangkut kesediaan negara-negara kaya untuk memberikan bantuan yang tulus kepada negara-negara miskin dalam upaya pembangunan mereka, khususnya di sub-Sahara Afrika. Dengan tulus semacam ini tidak hanya terdiri dari publik dan swasta yang diperluas bantuan keuangan, tetapi juga hubungan perdagangan yang lebih baik seperti tarif dan akses bebas kuota ke pasar negara maju. Teknologi yang lebih tepat, bantuan dalam mengembangkan kapasitas penelitian ilmiah berdasarkan kebijakan harga komoditas internasional, dan pembagian yang lebih adil sumber daya alam dunia yang langka. Pakar populasi rendah membuat perkiraan mereka tentang pertumbuhan populasi dunia selama beberapa dekade mendatang. Dalam sebagian kecil, penurunan ini adalah akibat dari ketersediaan keluarga yang lebih luas perencanaannya. Perubahan ini membantu menyiapkan panggung untuk peluang keberhasilan development upaya di tahun-tahun mendatang. Tetapi negara maju perlu melakukan peran mereka dalam memberikan bantuan pembangunan yang diperluas. Terutama upaya-upaya difokuskan pada kebutuhan dan kesempatan untuk mengurangi kejadian kemiskinan, yang tetap menjadi penyebab terbesar tingginya tingkat kesuburan. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa disampaikan oleh kami dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.